orang yang bisa meningkatkan takwa. Kita bertanya, Allah, untuk apa sih saya banyak sholat, banyak meningkatkan kebaikan dan sebagainya? Apa cuma meraih pahala ya Allah? Ternyata bukan. Ternyata kita diminta meningkatkan takwa itu supaya Allah berikan banyak jaminan kenikmatan hidup. Di antaranya, orang yang takwanya semakin meningkat kepada Allah, saya akhiri sampai di sini. Satu, Allah akan jamin memudahkan setiap kehidupannya. Hidupnya dibuat lebih mudah, mudah hidupnya. Diberikan solusi dalam setiap persoalannya. Yang kedua, termasuk rizkinya. Jelas? Ini ditemukan di Quran surah ke-65 ayat kedua sampai 4, di ujung ayat kedua sampai awal ayat ke-4. Orang yang bisa meningkatkan takwa dijadikan hidupnya lebih bahagia, bahagia kehidupannya. Lebih bahagia. Quran surah kedua ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang bisa meningkatkan takwanya, maka selain diberikan kebahagiaan, mendapat bimbingan dari Allah, bimbingan, sehingga lebih nyaman hidupnya. Quran surah kedua ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang takwa ini akan dinaungi, dibimbing oleh Allah selama hidupnya. Jalan dibimbing Allah, kerja dibimbing Allah. Kalau sudah dibimbing, apa yang tidak mudah bagi Allah? Ini orang yang meningkat takwanya, maka ilmunya akan ditambah oleh Allah. Langsung diberikan peningkatan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, ini bertambah ilmu. Jadi kalau Anda ingin anaknya meningkat pengetahuannya, kecerdasannya dan sebagainya, ini rumusnya, tingkatkan takwa. Lalu di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah dan Allah akan mengajarkan pengetahuan. Orang yang meningkat takwanya dijamin akan dijaga dari perbuatan dosa. Selalu baik aja. Quran dijaga dari dosa, dijaga dari dosa. Quran surah ke-8 ayat 29. Yukaffir anhum sayyi'atihim. Orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maksudnya dijaga dari berbuat dosa. Matanya nggak salah lagi, tangannya nggak ngambil yang kotor lagi, kakinya nggak melangkah pada yang buruk lagi. Coba lihat, ini diantaranya. Jadi kalau puasa kita berhasil, ini yang akan tampak dalam kehidupan. Kalau pasca Ramadan hidup Anda tidak jauh lebih mudah, sulit, lelah, capek, atau ini maksiat masih terus dilakukan, ya, dan sebagainya, pengetahuan tidak bertambah padahal kultum tiap malam, tapi tidak menambah pengetahuan Anda untuk mendekat kepada Allah, Masya Allah, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ini ukurannya. Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, bukan menginginkan kita cuma capek ibadah, bukan, tapi supaya hidup kita lebih nyaman. Siapa yang punya rezeki? Allah. Kenapa Anda nggak dekati Allah supaya mudah rezekinya? Siapa yang punya solusi? Allah. Kenapa Anda nggak dekati Allah supaya mendapatkan solusi dalam kehidupan? Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Kenapa Anda nggak tingkatkan takwa supaya Allah menyembuhkan penyakit Anda? Yang kata orang nggak mungkin. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Ayub saja. Kenal Nabi Ayub? Ya, di mana? Nabi Ayub itu punya penyakit. Kata orang mustahil, nggak pernah dialami umat sebelumnya, nggak akan dirasakan orang setelahnya. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil, sembuh. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini semua. Dan semua ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu bukan cuma ahli tafsir, ahli matematika, kimia, astronomi dan seterusnya. Masya Allah, itu ternyata memulai bukan dari belajar umum, belajar bimbingan guru, bukan, tapi mereka memulai lewat takwa. Mereka tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran. Dan kami sudah uji di Indonesia, orang yang menghafal Quran dari sejak dininya, menghafal Quran itu meningkat kecerdasannya 3 kali lipat paling minimal dibanding orang biasa. Kita pernah cek anak-anak belajar sekolah programmer dengan basic Al-Quran. Kemudian penghafal Quran yang sudah hafal Quran diberikan tugas, selesaikan, kami kasih proyek dalam 4 jam, selesaikan. Nggak dikasih tahu teorinya, 2 jam bisa dia selesaikan. Yang belum hafal Quran nggak bisa kerjakan itu, dia butuh 4 jam, kadang masih tanya juga. Jadi kalau anak Anda pengen pintar, cerdas, baik, dekati Allah, mintakan, tekankan ibadahnya. Makanya kata Nabi, 7 tahun sholat dan seterusnya. Ini sudah indah ya teman-teman. Saya lihat anaknya dibawa ke masjid, ayo hidupkan itu, bagus. Tapi tolong ikuti sunnah di zaman Nabi. Jadi begitu diajak ke masjid, diajarkan mereka tentang kecintaan dan pengetahuan tentang masjid. Jadi masjid di tempat sholat, ini begini. Kenalkan pelan-pelan. Biasanya saya suka bawa anak-anak itu di luar waktu sholat.
Mereka kalau mau main-main, nanti mainnya dilihat. Kalau masuk kakinya yang kiri, saat masuk masjid dibiayain aja dulu. Nanti ayo sama-sama kita masuk. Mulai dengan yang kanan ya, karena ini rumah siapa? Allah. Rumah Allah kaki kanan. Masuk kaki kanan. Kanan dulu aja. Setelah itu besoknya pakai doanya lagi. Jadi ketika mereka masuk ke masjid, mereka gunakan kaki kanannya. Ini yang sholat, bukan untuk yang ngobrol di sebelah sini. Jadi mereka paham. Anak-anak 2 tahun, 3 tahun, memang main, tapi mainnya tidak mengganggu kepada yang lainnya. Kadang naikin bapaknya juga. Zaman Nabi juga begitu. Al-Hasan Al-Husain ke masjid, naik ke pundak Nabi, tapi nggak ganggu, biasa. Karena sudah kenal dengan lingkungan masjid. Itu bisa duduk di sini, jadi contoh. Saya lihat anak-anak kita, Masya Allah, saya senang sekali tadi. Ada yang kecil, yang perempuan, yang ini, yang laki-laki, Masya Allah. Indah, jangan diusir, jangan suruh pergi. Mungkin jangan, fasilitasi, berikan. Ini kan ruangan banyak banget tuh. Kenapa nggak Anda simpan itu bersama anak-anak, orang tua dengan anak-anak, atau anak-anak kakaknya dengan adiknya? Biarin dia canda, karena dia belum dituntut untuk sholat dengan khusyuk. Biarin dia kenal dengan masjid, tapi fasilitasi untuk dia menunaikan sholat sesuai dengan dunianya. Jelas ya? Dan kenalkan. Awas, sebagian orang tua kadang suka salah. Memang motifnya dari rumah sudah disuruh rame aja di rumah, suruh main sama ke masjid. Main ke masjid, makanya dia main. Ini masalah. Bukan disuruh sholat, suruh main ke masjid. Sudah ya? Sudah ya? Baik. Apakah semua orang yang puasa bisa takwa? Tidak. Tidak, saya katakan langsung tidak. Karena ayat takwanya dibuka dengan kalimat la'allakum. La'allakum. Harfut taraji disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun. Kalau ada kalimat la'allakum membuka satu kata, itu menunjukkan harapan yang tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Artinya Allah ingin sampaikan tidak semua orang takwa kecuali yang serius menjalani ibadah Ramadannya. Itu pilihan. Silakan Anda cek, silakan. Nanti akan nampak setelah Ramadan. Karena kalimatnya tattaqun, present, continuous, dan future. Ini Alhamdulillah hari ke-18 makin penuh, Masya Allah. Di beberapa tempat di Indonesia seringkali terjadi kemajuan. Jadi malam pertama penuh, malam kedua maju. Terjadi kemajuan ke depan. Sampai akhir-akhir orang rebutan. Ya, orang-orang di luar itu mengejar i'tikaf, datang ke masjid. Ini Masya Allah, ya belum selesai puasanya, sudah mengejar untuk kembali mudik ke tempat masing-masing. Ya, pulang. Nggak salah, enggak. Cuman sayang masjid kosong dan sebagainya. Bukan mengejar ibadahnya, ngejar lebaran. Padahal hidup sampai lebaran pun belum tentu. Karena tidak sedikit yang kembali kepada Allah di pertengahan, meninggal dan sebagainya dan seterusnya. Apa yang mau untung cari? Ayo, kalau maaf tahun depan belum tentu hidup. Jadi mumpung masih ada tahun ini, ya, sebentar lagi ada i'tikaf. Coba maksimalkan. Saya berharap di Baitul Ma'mur juga ada agenda untuk i'tikaf. Tolong dibantu Pak ya. I'tikaf itu bukan tinggal di masjid, bukan pindah rumah, pindah tempat tidur, bukan. Kasih bimbingan supaya meningkat motivasi ibadahnya. Ayo serius teman-teman. Mudah-mudahan kita semua terpilih menjadi hamba-hamba yang bertakwa, berhasil dengan Ramadan tahun ini, kemudian bisa kita jaga. Dan mohon ya, dalam menjaga itu kita bersinergi. Tolong bersinergi, karena kadang-kadang pribadi itu tidak bisa menghadirkan kesempurnaan. Kalau ada yang kurang setelah Ramadan, tolong diingatkan. Kita pernah bersama, kita pernah taklim. Yuk kita jaga sehingga kita ke surga bisa sama-sama.